KPU Kabupaten Wonosobo mempersembahkan podcast Ngobrol Asik bareng Partai Politik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar warga Wonosobo dan sekitarnya? Kembali lagi bersama KPU Kabupaten Wonosobo bekerja sama dengan Pesona FM Wonosobo dalam Ngobrol Asik bareng Partai Politik. Nah, kali ini saya kedatangan tamu beliau dari salah satu partai politik, yaitu dari Ketua DPC Partai Demokrat Wonosobo. Apa kabar Pak Mugi? Alhamdulillah sehat. Beliau adalah Ketua DPC Partai Demokrat Wonosobo dengan nama lengkap Bapak Mugi Sugeng SE SH ya. Lulusan dari Fakultas Ekonomi Unsik Jawa Tengah, kemudian juga lulusan dari Fakultas Hukum UNSA Surakarta ya. Kemudian beliau sebelum aktif ya sebagai Ketua DPC Partai Demokrat Wonosobo juga aktif dalam berbagai organisasi ya Pak Mugi ya. Ini perlu saya sampaikan juga sebagai Ketua Senat Fakultas Ekonomi Unsik Jawa Tengah Wonosobo tahun 2001 sampai dengan 2003. Kemudian juga aktif di PMII Wonosobo tahun 99 sampai tahun 2003. Kemudian sebagai Ketua FMR Wonosobo tahun 2002 sampai dengan 2004. Wakil Sekretaris DPC Partai Demokrat Wonosobo tahun 2003 sampai dengan 2013. Kemudian Sekretaris DPC Partai Demokrat Wonosobo tahun 2013 sampai 2018. Kemudian Wakil Ketua KNPI Wonosobo tahun 2012 sampai dengan 2017. Tahun 2009 sampai dengan sekarang sebagai Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPRD Kabupaten Wonosobo. Dan tahun 2018 sampai dengan tahun 2026 menjadi Ketua DPC Partai Demokrat Wonosobo. Jadi kiprahnya di partai itu sudah lama ya ternyata ya Pak Mugi ya. Nggak kerasa. Sudah tua. Nah kalau sudah tua itu, saya juga sudah tua sebenarnya. Tapi biasanya orang semakin tua itu pengalamannya semakin banyak. Nah, Insya Allah. Ya, jadi ini kan salah satu program dari KPU Kabupaten Wonosobo dalam rangka sosialisasi kepada masyarakat Wonosobo ya, khususnya tentang partai politik yang kemarin ikut dalam pemilu 2019. Nah, Demokrat ini kan juga sebagai salah satu partai yang ikut dalam pemilu 2019 ya. Mungkin sebelum kita ke sesi tanya jawab, Pak Mugi mau menyapa warga Wonosobo terlebih dahulu. Ya, Monggo. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada masyarakat Wonosobo dan sekitarnya, khususnya pendengar Pesona FM yang berbahagia, alhamdulillah pada hari ini kita diberi kesempatan diundang oleh KPUD Kabupaten Wonosobo bekerja sama dengan Radio Pesona FM untuk ngobrol asik. Ini tentu hal yang bagus dan terobosan yang luar biasa sebagai media komunikasi politik, pendidikan politik antara partai politik dengan masyarakat Wonosobo. Ini perlu ditingkatkan dan mudah-mudahan ini juga menambah kedewasaan, kecerdasan kita, kesantunan kita dalam berpolitik antara masyarakat, antar partai politik, antara penyelenggara pemilu dan semua stakeholder yang berkaitan dengan itu tentunya. Begitu warga Wonosobo ya. Tadi Pak Mugi sudah saya perkenalkan juga ya, beliau sebelum aktif di sebelum sebagai ketua, kemudian juga di beberapa organisasi. Nah, ini pastinya juga banyak pertanyaan yang ingin disampaikan ya, mungkin juga mewakili dari beberapa warga Wonosobo. Kita akan bercerita dulu Pak Mugi, ini terkait dengan Partai Demokrat itu kan salah satu partai yang ada di Wonosobo dan juga di Indonesia ya. Pasti dengan adanya berdirinya partai itu kan pasti punya latar belakang, punya sejarah. Mungkin jenengan bisa menceritakan sejarah berdirinya Partai Demokrat, baik itu yang berada di tingkat nasional maupun sampai dengan di Kabupaten Wonosobo berdiri itu kira-kira sejarahnya seperti apa ini? Oke, ya. Terima kasih. Ini penting memang, tapi memang saya kira juga banyak orang yang belum paham tentang semua partai lah, khususnya Partai Demokrat, karena bahwa partai itu kan tentu
berdiri memiliki sisi historis, sisi psikologis, dan seterusnya itu, hingga bahwa partai politik ini bekerja kan tidak hanya 5 tahun sekali, tapi cenderung partai politik itu datang ketika mau pemilu saja. Enggak lah, kaitan Partai Demokrat itu didirikan pada 9 September tahun 2001 dan disahkan pada tanggal 27 Agustus tahun 2003. Latar belakang atau sisi historis fisiologisnya itu bahwa Partai Demokrat ini didirikan pada waktu itu ada semangat mengantarkan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono yang kala itu masih menjadi Menko Polhukam di era pemerintahannya Ibu Megawati itu menjadi presiden. Nah, undang-undang kita mengatakan bahwa calon presiden itu harus diusulkan lewat partai politik, sehingga muncul ide atau gagasan dari Pak SBY yang didukung oleh beberapa tokoh nasional untuk mendirikan Partai Demokrat. Begitu Mbak Yusi. Ya, itu untuk yang di tingkat nasional ya, dan akhirnya juga sampai kemudian membentuk partai sampai di tingkat lokal gitu ya. Nggih. Kalau untuk di Wonosobo sendiri penggagas pertama kalinya itu siapa Pak Mugi? Ya. kalau di Wonosobo itu berdiri sekitar tahun 2003 itu. Tahun 2003 dulu penggagas ide itu anak-anak muda semua ini. Anak-anak muda semua yang kala itu rata-rata masih mahasiswa dan memiliki semangat luar biasa gitu ya. Semangat visioner lah untuk bagaimana berperan aktif dalam membangun negara ini, khususnya di Kabupaten Wonosobo. Dulu pendirinya itu salah satunya adalah Mas Soleh Idris, saya, Mas Hamdan, Pak Padang Supianto Sapuran, ada lagi Pak siapa itu, Mas Umam, itu adalah dulu penggagas Partai Demokrat Kabupaten Wonosobo yang rata-rata juga masih muda dan masih kuliah itu. Karena bahwa idealisme kita dulu itu memang harus tersalurkan. Satu sisi kita memiliki idealisme, ingin bagaimana memberi kontribusi di masyarakat lewat pemerintahan, dan salah satu jalannya adalah setelah kita diskusi waktu itu kita harus gabung ke partai politik. Lah muncul kenapa ke Partai Demokrat, karena kita memiliki visi yang sama antara pemikiran kita dengan visi ideologi Partai Demokrat, hingga klik itulah itu kita segera deklarasi dan untuk menyusun sesuatu lah pengurusan dan lain-lain. Jadi sudah awal mula ketika di nasional, kemudian ada semangat ya untuk kemudian mendirikan di tingkat kabupaten. Nah, dari Partai Demokrat sendiri kan juga pasti punya lambang ataupun logo begitu ya. Mungkin Pak Mugi jika bisa menceritakan ketika atribut ataupun lambang yang dipakai oleh Partai Demokrat itu bentuknya seperti apa, kemudian dari warna apa dan melambangkan apa. Ketika itu kan masyarakat juga pengen tahu juga apa sih makna dari salah satu lambang dari partai itu tersebut seperti apa. Logo ini memiliki makna perjuangan, punya sejarah dan lain-lain. Karena kebetulan Partai Demokrat ini kan sukses menghantarkan founding father Partai Demokrat atau penggagas Partai Demokrat Pak Susilo Bambang Yudhoyono menjadi presiden 2 periode, sehingga tentu kalau di tataran masyarakat sudah populer lah. Tapi yang dipahami masyarakat secara umum itu Partai Demokrat itu lambangnya seperti, mohon maaf lah, salah satu merek Mercy gitu kan. Mercy. Bintang Mercy itu. Lambang Partai Demokrat yang bergambar bintang Mercy tersebut memiliki bersinar di 3 arah yang berwarna merah putih di masing-masing sisinya, dengan latar belakang warna biru tua di bagian atas dan bawah dan biru laut di bagian tengah.
Tiga sisi bintang warna merah putih itu bermakna tiga kesatuan wawasan partai yang tidak bisa dipisahkan, yakni ada nasionalis religius, humanisme, dan pluralisme. Itu tiga kesatuan yang menjadi semangat idealis Partai Demokrat. Kalau warna biru laut itu warna biru itu melambangkan kesejukan, kedamaian. Kalau biru tua itu melambangkan ketegasan, mantap, dan memiliki rasa percaya diri serta optimisme. Secara umum, lambang tersebut bermaksud bahwa Partai Demokrat tampil sebagai parpol yang mampu menghimpun segenap warga negara untuk hidup berdampingan secara damai dan saling menghormati antara sama anak bangsa yang memiliki keanekaragaman suku, agama, ras, dan golongan. Hingga kita dengan semangat Partai Demokrat yang tercermin pada lambang itu bahwa kita adalah milik semua masyarakat yang berlatar belakang apapun, yang penting warga negara itu semua adalah sama di Partai Demokrat dan memiliki kesempatan, peluang yang sama untuk gabung untuk menjadi apapun di Partai Demokrat. Ya, karena memang Indonesia ini kan terdiri dari berbagai macam ras dan suku bangsa ya. Jadi Bhinneka Tunggal Ika ya. Nah, partai juga kan setelah ada sejarah, kemudian sudah ada logo, ini kan pasti sebutan kepengurusan di masing-masing partai kan beda ya. Ada betul. Yang DPC, ada yang DPD, ini di tingkat kabupaten pun beda-beda. Nah, ini kalau untuk Demokrat sendiri sebutannya seperti apa ini di tingkat yang pusat itu sebutannya seperti apa, kemudian sampai di tingkat daerah apakah cukup sampai di kabupaten saja, kecamatan, atau sampai di tingkat ranting itu pasti punya sebutan sendiri-sendiri. Sesuai ADART kita bahwa struktur Partai Demokrat di tingkat pusat itu diberi nama DPP, Dewan Pimpinan Pusat, yang hari ini ketua umumnya adalah Mas AHY Agus Harimurti Yudhoyono dengan Sekjen Bang Teguh Rifki, Bendahara Umum Bang Haji Refil Antonio. Di kita itu kalau DPP gambaran aja ini ada 200 pengurus sekitar. 100 itu pengurus harian, kalau pleno itu tambah 100, dari sekitar 200. Kita memang gemuk, dan karena ketum kita muda, bukan arti muda usia, tapi memang memiliki semangat muda. Tagline kita hari ini Demokrat kan muda adalah kekuatan. Muda adalah kekuatan. Kalau di tingkat provinsi itu namanya DPD. Dewan Pimpinan Daerah. Hari ini ketuanya Bang Rinto, sekjennya Mbak Ina, bendaharanya Mas Holek. Kebetulan beliau asli Wonosobo. Kalau di tingkat kabupaten kita DPC, Dewan Pimpinan Cabang. Ketuanya saya kebetulan, sekretarisnya Mas Hamdan, dan bendahara umumnya Mas Umam. Dari tingkat DPC, di tingkat kecamatan kita namanya DPAC, Dewan Pimpinan Anak Cabang. 15 kecamatan kita sudah ada pengurusnya semua. Kalau di tingkat desa itu DPRT, Dewan Pimpinan Ranting. Di bawahnya masih ada lagi. Kita Demokrat sebagai informasi saja, kalau di tingkat ranting kita sudah alhamdulillah 100% dari 265 desa kelurahan sudah ada pengurusnya semua. Kalau di tingkat dukuhan di desa, kalau di kelurahan RW itu namanya DPART, Dewan Pimpinan Anak Ranting. Itu struktur pengurus DPP. Kita juga memiliki organisasi sayap, tapi yang pokok ini adalah pengurus Demokrat, tingkatan kepengurusannya seperti itu, Mbak Isi. Berarti dari tingkat pusat sampai dengan tingkat ranting, bahkan di tingkat ranting pun sudah sampai dengan anak ranting begitu ya. Ya, menyeluruh begitu ya. Jadi siapapun bisa ikut begini. Nah, ini ketika partai politik sudah mempunyai struktur kepengurusan seperti ini kan pasti partai politik juga kan punya visi misi ya yang bisa menarik masyarakat, kita kira untuk di partai politik itu visi misi apa sih, visi misi jadi Partai Demokrat itu, dan
kira-kira bagaimana Partai Demokrat untuk mewujudkan visi misi tersebut? Oke, ya. Pastilah tentu partai itu memiliki cita-cita yang tercermin pada visi dan action dalam misi. Partai ini memiliki dua tanggung jawab, sehingga secara nasional Partai Demokrat juga memiliki dua visi. Yang pertama visi untuk Indonesia, karena kita adalah bagian dari pemerintah, untuk bagaimana membangun pemerintahan ini ke depan. Yang pertama visi Partai Demokrat untuk Indonesia itu ada 3 macam. Itu Indonesia menjadi negara yang maju di abad tahun 21. Yang kedua, Indonesia menjadi negara kuat di tahun 2045. Yang ketiga, Indonesia menjadi emerging ekonomi di tahun 2030. Itu visi secara nasional lah untuk bagaimana membangun negara ini. Kalau visi Partai Demokrat di internal, ini kan memiliki tanggung jawab juga kita, bagaimana membentuk kader yang kuat, berintegritas, berkapasitas, adaptif, dengan perkembangan zaman, konsisten, idealisme, terus bisa berkomunikasi dengan masyarakat, terus bagaimana menjaring aspirasi masyarakat. Itu visi-visi yang internal ke kader, simpatisan maupun pengurus partai. Secara umum ada 2 visi itu. Kalau misi, ini lanjut ke misi kita ya. Iya, misi. Okay. Kalau misi ini kan banyak sekali lah, sebagai salah satu kekuatan politik nasional, Partai Demokrat tentu berpartisipasi dalam dan berkontribusi dalam kehidupan bernegara dan pembangunan nasional menuju terwujudnya Indonesia yang makin maju, makin damai, makin adil, makin sejahtera dan makin demokratis. Artinya hari ini kita sudah damai, sudah adil, sudah sejahtera, tapi bagaimana meningkatkan, menjaga konsistensi damai, adil, sejahtera itu tentu kan diterjemahkan pada bagaimana partai ini secara nasional ya berkomunikasi dengan partai lainnya. Karena membangun negara ini kan tidak bisa 1 orang 2 orang, 1 partai 2 partai. Kita, undang-undang kita memberi ruang pada multi partai dan tidak ada yang dominan hari ini, nggak ada yang 50% plus 1, sehingga perlu koalisi antara komunikasi antara partai politik juga dengan eksekutif dan semua elemen masyarakat untuk membangun negara ini. Hingga tentu yang selalu dilakukan Partai Demokrat seperti itu, apalagi ketum kita itu hari ini tagline kita juga bagaimana membangun negara ini adalah berkoalisi dengan rakyat. Karena sesungguhnya partai ini kan cerminan rakyat. Untuk membangun suatu kebijakan, membuat suatu kebijakan juga harus bagaimana mengerti tentang kepentingan rakyat. Dan kita juga ada misi kita, kader kita adalah silaturahmi 360 derajat, komunikasi 360 derajat. Jadi kita mengkomunikasikan dengan siapapun. Alhamdulillah di lokal kita dengan semua partai, baik yang parlemen dan tidak, juga komunikasi baik dengan beberapa elemen masyarakat lah, dengan eksekutif, yudikatif kita ada komunikasi. Karena ini adalah bagian dari bagaimana membuat satu rumusan, terobosan untuk kebijakan secara umum yang nantinya endingnya akan dinikmati oleh masyarakat juga. Betul. Oke, jadi visi misi ya, dan visi misi itu juga perlu perlu diikuti dengan program kerja begitu untuk mewujudkan visi misi tersebut. Nah, dari Partai Demokrat sendiri selama ini apa sih program kerja yang sudah dilaksanakan begitu Pak Mugi? Oke. Ya. Tentu harus diterjemahkan ya. Kalau secara nasional mungkin kita mungkin secara umum sajalah, itu program-program kerja itu memang diterjemahkan 10 program kerja partai politik, Partai Demokrat. Tapi saya ingin menjawab yang lokal saja ya. Karena kita di Wonosobo, hingga apa sih yang dilakukan Demokrat selama ini? Apa setelah kita sudah mengikuti 4 kali pemilu, sudah 20 tahun jalan ini, apakah hanya bergerak pada ketika pemilu, ikut mendaftarkan caleg di pilkada dan lain-lain? Itu enggak. Dan kebetulan hari ini Partai Demokrat kan kemarin ikut berkoalisi mengantarkan Bupati ya, Afif Albar menjadi calon bupati dan alhamdulillah menang. Nah, ini
tentu juga menjadi kewajiban Partai Demokrat, anggota DPR di Partai Demokrat yang di legislatif untuk bagaimana mengawal visi misi bupati itu yang dalam penyusunannya juga kita bareng-bareng kita sinkronkan juga dengan visi misi partai masing-masing, salah satunya Partai Demokrat. Kalau program kerjanya itu memang kita juga dibagi dua antara internal dan eksternal. Secara internal adalah kita menguatkan struktur partai dan pendidikan politik. Karena kita pahami bahwa karakteristik latar belakang background masyarakat kita Wonosobo ini kan macam-macam, Pak. Iya. Sehingga pemahaman tentang partai politik juga bermacam-macam. Mohon maaf sekali lah, mungkin masih sebagian besar itu mereka pahamnya partai politik itu ya partai 5 tahunan. Nah ini kan menjadi tanggung jawab kita semua. Penyelenggara pemilu juga memiliki tanggung jawab. Pasti ya ada pendidikan politik, sosialisasi ya. Makanya kita lakukan ngobrol asik ini kan juga salah satunya sebagai bagian pendidikan pemilih gitu ya. Jadi masyarakat juga perlu tahu bahwa di Wonosobo itu partai politiknya ada berapa sih, yang kemarin ikut pemilu itu jumlahnya berapa, kemudian yang sekarang duduk di legislatif juga berapa, kan masyarakat juga perlu tahu. Jadi kita mengambilnya masih pakai yang peserta pemilu 2019 gitu Pak Mugi. Yang 24 kan belum jelas nih. Belum jelas tahapannya belum jelas. Nah kita ke internal itu kita memperkuat struktur partai dari tingkat DPC sampai tingkat anak ranting. Kenapa struktur partai ini penting? Ini adalah bagaimana program partai ini bisa tersosialisasikan, salah satunya lewat partai. Yang kedua kita melakukan pendidikan politik. Pendidikan politik kemana? Ke internal, ke struktur partai maupun ke konstituen. Itu kita lakukan baik melalui program yang memang kita difasilitasi pemerintah lewat Kesbangpol itu, ada bantuan keuangan, juga kita ada dari internal partai sendiri untuk sering mengunjungi, kita melakukan kunjungan ke masyarakat, terus melakukan diskusi dan pendidikan politik. Untuk program kerja ke eksternal lah yang sudah kita lakukan, kita menerjemahkan apa yang menjadi program nasional adalah kemarin kita di 2 tahun hampir 3 tahun terakhir ini kan pandemi ya. Kita memang didorong sekali dari pusat itu untuk melakukan baksos, itu baik bantuan APD maupun lain-lain sudah kita lakukan. Terus kalau menyapa konstituen, penjaringan aspirasi masyarakat itu lalu kita lakukan periode. Kita kan Demokrat dapat 3 kursi ini yang pemilu tahun 19, dan mohon doanya lah kepada masyarakat Wonosobo, mudah-mudahan di pemilu selanjutnya kita dapat lebih banyak kursi lagi. Kenapa? Karena politik itu kan tercermin pada bagaimana di kontestasi itu kita mendapatkan suara dan perwakilan. Lah, 3 orang itu memang kita beri tugas itu di samping reses kan ada 1 tahun 3 kali yang dibiayai negara BPD itu. Kita memang anggota fraksi ini minimal 1 bulan itu 2 kali untuk turun ke bawah, ke konstituen dan ke masyarakat secara umum, apa sih sesungguhnya kondisi masyarakat, aspirasi masyarakat, kepentingan masyarakat. Dan ini juga kita komunikasikan ke DPRD provinsi dan pusat juga. Dan nanti kepentingan-kepentingan masyarakat itu yang bisa tercover di APBD kabupaten kita cover, yang enggak ya di provinsi, kalau bisa di pusat di pusat. Itu karena ini adalah bagian dari satu tanggung jawab kita di memperjuangkan kepentingan masyarakat lewat APBD, lewat Perda yang bagaimana mengatur kepentingan masyarakat itu, maupun lewat Perbub. Kita mendorong ke bupati untuk membuat Perbub kalau memang membutuhkan itu. Bagian dari
keberadaan partai di badan legislatif ya. Jadi Iya. dari sisi legislasi, kemudian sisi budgeting dan juga sisi pengawasan. Mungkin bisa lebih diterjemahkan lagi ketika misalnya kayak di bagian anggaran itu apa peran serta Partai Demokrat, kemudian di bagian pengawasan itu peran sertanya juga seperti apa. Ini Oke. masyarakat juga pasti pengen lebih tahu itu Iya, ini. iya. Sambil tak minum ya, Mbak. Oke, monggo silakan. Ini memang penting. Jadi kadang kan ada yang tanya, DPR kerjanya ngopo? Rapat itu. Mungkin Sudah- sama pertanyaannya seperti KPU kalau nggak ada tahapan kerjanya seperti apa? Iya. Seperti hari ini lah. Memang betul lah. Tapi kan ini memang masyarakat juga harus tahu, karena masyarakatnya memberi mandat. Memberi mandat itu, pemegang mandat itu kan punya hak untuk tahu, punya hak untuk dilindungi, punya hak untuk diperjuangkan dan terusnya. Lah, sebagai informasi ini kepada masyarakat Wonosobo khususnya, bahwa DPR itu ada 2 tugas, legislasi, budgeting, dan controlling. Yo nggawe aturan legislasi itu. Mbak Susi tahu, ini kan ada yang mungkin tahu kalau Itu kebetulan kalau untuk Iya. saya ya, di bagian saya juga bagian pembuat keputusan gitu. Iya. Meskipun juknisnya juga tetap mengikuti dari atas ya, tetapi kan sebagai bagian yang diberi tanggung jawab ya untuk membuat keputusan Oke. gitu. Terus yang legislasi ini untuk masyarakat kan legislasi opo? Legislasi yaitu membuat aturan itu, salah satunya perda dan lain-lain. Terus yang budgeting itu nganggarke, tadi ada usulan masyarakat, terus nanti dianggarke. Yang ketiga controlling gue yo pengawasan. Hingga itu secara umum yang perlu dipahami oleh masyarakat lah. Untuk tadi pertanyaannya Mbak Yusi kan apa sih peran khususnya Partai Demokrat atau anggota DPR Partai Demokrat yang di DPR dari 3 fungsi itu sejauh mana yang sudah melakukan? Kalau dari sisi legislasi, kita memiliki 3 anggota DPR yang insya Allah lalu kita pantau terus lah sebagai Ketua DPC, itu bagaimana sepak terjang mereka-mereka. Itu Partai Demokrat terus mengawal perda-perda yang akan dibahas maupun yang sedang dibahas, yang betul-betul untuk kepentingan masyarakat Wonosobo. Karena memang masih banyak perda yang memang sudah perlu direvisi atau sudah harus dibuat. Salah satunya dalam waktu dekat kemarin itu, karena Undang-Undang Pesantren sudah disahkan, kita DPRD itu salah satunya dari Partai Demokrat itu menginisiasi tentang perda pesantren. Ini sudah disahkan dan masih satu tahapan lagi ini ke Biro Hukum Provinsi. Insya Allah kalau itu sudah disahkan kan bisa nanti kita kawal untuk bagaimana mengawal perda pesantren ini. Juga ada pemberdayaan dan perlindungan usaha mikro. Kemarin ada perda LH, perda RT/RW, isu kita kaitan galian C tentang kerusakan hutan dan terusnya. Itu memang perda tentang tata ruang, tata wilayah itu ruang RT/RW itu memang penting dan kemarin udah direvisi, udah dalam tahapan dievaluasi di kementerian. Ini perlu dibuat sehingga apapun yang dilakukan masyarakat Wonosobo, kelompok masyarakat berseorangan atau badan usaha itu harus mengacu kepada perda ini. Yang insya Allah ini bisa melindungilah untuk kita semua. Kaitan Perbub, walaupun itu kewenangan bupati, karena kita partai pemerintah yang masuk di sana juga kita mengawal. Hari ini desa-desa itu susah Mbak, susah di kebijakan di APBDes-nya, karena ada Perpres 104 ya, yang mengatur kaitan dana desa, salah satunya harus bantuan keuangan minimal 40% dan sehingga praktis desa itu tidak bisa bergerak untuk bagaimana ada pembangunan fisik, hingga perlu peraturan bupati yang mengatur nanti APBD itu memberi bantuan desa tapi kegiatannya untuk kegiatan fisik. Dan insya Allah ini kemarin kita pantau, kita tanyakan ke Pak Beda, sudah dalam proses
dan mudah-mudahan bisa selesai tahun ini, bisa dieksekusi untuk tahun depan juga bisa. Ini yang kaitan tugas legislasi, tugas budgeting, penganggaran. Ini kita kan tidak serta-merta langsung nganggarke, tapi bahwa penganggaran itu berbasis kebutuhan, bukan kepentingan. Sehingga anggota DPRD dari Partai Demokrat yang di Wonosobo ini kita ada 3, saya, terus Mas Sutopo yang Dapil Kota itu, terus Mas Hamdan yang Kaliwaris Lintang. Itu memang dalam 1 tahun anggaran itu kan ada 2 pembahasan APBD. Nah, DPR itu kan membahas di sana lah. Fraksi kita dari usulan-usulan masyarakat itu akan kita perjuangkan di APBD kabupaten. Yang tidak bisa kita cover, kita lari ke provinsi yang tidak memungkinkan. Kalau di provinsi tidak memungkinkan, kita sampaikan ke pusat. Sebagai contoh saja ini, masa pandemi kemarin itu kan banyak siswa-siswa kita yang putus sekolah. Ini datanya luar biasa kemarin. Kita di Komisi D juga dari fraksi Demokrat juga melakukan cek lapangan langsung. Salah satu alasannya adalah tidak ada biaya. Nah, dari persoalan ini kemarin kita diskusi dengan DPR RI dari Demokrat Dapil sini, apa sih program dari pusat khususnya Komisi 10, karena kebetulan Mas Bram Komisi 10 yang bisa membantu persoalan di masyarakat Wonosobo khususnya kaitan putus sekolah karena ada biaya. Ternyata ada program namanya PIP, beasiswa itulah untuk anak SD, SMP, SMA sama kuliah. Akhirnya kita komunikasi, kita ngusulkan dan alhamdulillah 2 tahun ini udah berjalan dan bisa dinikmati oleh masyarakat. Itu salah satu aja. Ya. Lagi pengawasan nggak atau mau tanya lagi? Jadi tadi kalau di fungsinya sudah banyak sekali ya, sudah menyampaikan banyak. Nah pasti saja kan ini masyarakat karena ini partai politik sebagai bagian dari wakil masyarakat begitu ya. Pastinya kan juga masyarakat punya aspirasi aspirasi yang pastinya dari masyarakat kemudian disampaikan kepada wakil-wakil rakyat. Nah ini untuk di Wonosobo sendiri, apa aspirasi masyarakat yang selama ini sudah kemudian diperjuangkan oleh Partai Demokrat ya? Kalau tadi mungkin sudah sedikit menyinggungnya, mungkin lebih bisa diceritakan kembali Pak Mungkin. Ya. Jadi aspirasi masyarakat Wonosobo kan banyak sekali yang kira-kira sudah terpenuhi oleh Partai Demokrat itu apa gitu? Ya. Ada 2 jenis aspirasi lah. Aspirasi yang pertama di cover anggaran, yang kedua kebijakan itu. Kadang aspirasi masyarakat banyak ya, tapi kan kita punya regulasi, punya tata aturan, hukum apa sih yang bisa dianggarkan, apa yang bisa diatur. Partai Demokrat itu kantor DPC-nya itu di Jalan Bismo 87 Wonosobo itu, atau sebelah barat kantor PCNU itu. Itu di samping sebagai kantor DPC sebagai rumah aspirasi, Mbak. Aspirasi untuk masyarakat Wonosobo ini siapapun kita buka setiap hari kerja kecuali hari Minggu atau hari libur. Itu pun kita buka kalau memang ada agenda-agenda khusus. Jamnya yo ben pantes jam kerja yo. Di samping kita turun langsung ke bawah tentang apa menjadi kepentingan, aspirasi, usulan masyarakat, kita juga menyediakan ruang di kantor DPC itu sebagai tempat diskusi masyarakat, usulan masyarakat tentang semua hal. Nggak masalah, semua hal aja. Semua hal nanti akan kita diskusikan, kita tampung. Kalau memang bisa kita perjuangkan, harus kita perjuangkan. Nah, kalau nanti Yusi tanya apa sih usulan-usulan masyarakat yang telah diperjuangkan atau yang sudah direalisasikan oleh anggota DPRD dari Partai Demokrat. Itu kalau biasanya kalau yang bisa di cover di anggaran itu kan seperti visi misi bupati kita hari ini kan infrastruktur berkelanjutan ya, infrastruktur yang sudah kita perjuangan. Terus ada sebagai
penopang kewajiban kita mendukung pendidikan juga, pendidikan baik sekolah negeri maupun sekolah swasta, pondok-pondok pesantren. Ini pencetak akhlakul karimah kita kan negara milik kewajiban. Kita juga membangun baik fisik maupun kegiatan-kegiatan dan lain-lain ke beberapa pesantren kita, ada ke TPQ Madin, ada ke kelompok-kelompok tani, kelompok-kelompok usaha kecil maupun pelatihan-pelatihan. Itu yang bagian kecil, termasuk tadi beasiswa. Kalau di DPRD provinsi kemarin fisik, ada pembangunan fisik baik jalan, lingkungan, terus irigasi, termasuk kesenian, termasuk juga pelatihan-pelatihan. Itu banyak sekali program-program yang telah Partai Demokrat itu perjuangkan, karena kita sinergi antara DPRD kabupaten, provinsi dan pusat. Gitu, Mbak. Ini terakhir nih Pak Mugi, dari banyak pertanyaan yang sudah saya tanyakan ya dan sudah dijawab. Ini untuk pertanyaan terakhir ya, hampir semacam closing statement lah sebenarnya ya. Ini kan menjelang pemilu 2024 ini, kira-kira bagaimana Partai Demokrat untuk mempersiapkan diri di pemilu 2024 mendatang? Ya, mudah-mudahan pemilu tahun 2024 ya. Karena ini masih jadi diskusi di pusat, kita sebagai prajurit kan siap saja. Saya ingin menyampaikan bahwa yang pertama, negara kita, khususnya kabupaten kita itu memiliki banyak sekali tantangan. Apalagi beberapa tahun ke depan ini kita akan mendapatkan bonus demografi anak-anak muda ini, anak-anak muda yang sangat luar biasa. Nanti yang mau tidak mau pasti akan menjadi estafet kepemimpinan. Sehingga memang Partai Demokrat ini tagline kita adalah muda adalah kekuatan. Hari ini kita butuh anak-anak muda dan butuh orang yang memiliki jiwa muda. Sehingga saya berharap kepada masyarakat Wonosobo, siapapun, bahwa berpolitik itu harus yang cerdas dan santun, antar masyarakat, antar golongan, antar partai politik. Sehingga karena pilihan kita ini menentukan nasib kita secara umum, sehingga perlunya satu kedewasaan berpikir bagaimana memilih partai politik. Dan Partai Demokrat insya Allah terbukalah untuk semuanya, untuk bagaimana kita bareng-bareng bergandengan tangan, bersinergi untuk berkontribusi pada kabupaten kita tercinta ini untuk membangun Kabupaten Wonosobo menjadi lebih baik dan lebih sejahtera. Banyak sekali tadi ya informasi yang disampaikan oleh narasumber kita ya dari Partai Demokrat. Nah, ternyata ini sudah sampai di penghujung waktu gitu nggih Pak Mugi nggih. Saya ucapkan terima kasih sekali atas kesediaan waktunya ya membersamai KPU dalam ngobrol asik bareng partai politik. Pastinya nantinya akan ada beberapa partai politik lagi yang juga kita undang untuk mengikuti podcast dengan tema ngobrol asik bareng partai politik ya. Dan untuk masyarakat Wonosobo dan sekitarnya, terima kasih telah meluangkan waktu untuk mendengar ngobrol asik bareng partai politik antara KPU Kabupaten Wonosobo dengan partai politik yang juga kerjasama dengan Pesona FM Wonosobo. Dari saya, dari KPU Kabupaten Wonosobo, terima kasih Pak Mugi. Terima kasih Mbak Yusi dari KPU Wonosobo dan Pesona FM dan masyarakat Wonosobo khususnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kami semoga bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Dan salam untuk kita semua. Salam sehat dan salam semangat.